Bagian 7. Politik, Pesta, dan Cinta. Selasa 1 April 1969. Sebuah tanya. Akhirnya semua akan tiba pada suatu hari yang biasa, pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui. Apakah kau masih berbicara selembut dahulu, memintaku minum susu dan tidur yang lelap, sambil membenarkan letak leher kemejaku? Kabut tipis pun turun pelan-pelan di lembah kasih, lembah Mandalawangi. Kau dan aku tegak berdiri, melihat hutan-hutan yang menjadi suram, meresapi belayan angin yang menjadi dingin. Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu? Ketika ku dekap kau, dekaplah lebih mesra, lebih dekat. Lampu-lampu berkelipan di Jakarta yang sepi, kota kita berdua, yang tua dan terlena dalam mimpinya. Kau dan aku berbicara tanpa kata, tanpa suara. Ketika malam yang basah menyelimuti Jakarta kita, apakah kau masih akan berkata, "Ku dengar derap jantungmu"? Kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta. Hari pun menjadi malam, kulihat semuanya menjadi muram. Wajah-wajah yang tidak kita kenal berbicara dalam bahasa yang kita tidak mengerti, seperti kabut pagi itu. Manisku, aku akan jalan terus, membawa kenangan-kenangan dan harapan-harapan, bersama hidup yang begitu biru. Jumat 4 April 1969. Maria kelihatannya agak gelisah dan kacau waktu ia datang ke ruang jurusan sejarah. Sejak perselisihannya dengan ibunya hari Minggu, saya belum bicara secara mendetail, walaupun secara kecil-kecilan sudah kita diskusikan. Suasana gawat makin bertambah karena suratnya Humphrey yang memakai kata Maria Suhogi. Ia perlihatkan surat itu pada saya. Rupa-rupanya Maria terpecah dua, antara takut, segan dengan ibunya, dan perasaan sayang pada saya. Saya ajak dia ngobrol-ngobrol dan mencoba menyadarkannya atas situasi baru yang kami hadapi. Saya katakan bahwa perkembangan selanjutnya sangat banyak ditentukan oleh sikapnya. Saya tunjukkan dua kemungkinan. Pertama, bertempur ke dalam. You must ask your right to choose your boyfriend. Saya katakan bahwa soal ini soal berat, karena ia harus bertempur sendirian di rumah. Kalau ia tak berani bertempur untuk hal tadi, maka soalnya menjadi sulit. I can only give my support. Kemungkinan kedua adalah kita memutuskan hubungan sebelum semuanya berkembang menjadi terlalu jauh. Ia amat ragu-ragu. Ia usulkan agar kami menjadi sahabat. Kadang-kadang ia berkata, "Saya tak mau pikirkan soal itu." Saya katakan bahwa kalau ia ingin tetap jadi kawan, soalnya telah terlambat. Hal ini memerlukan proses waktu. Cara satu-satunya adalah agar kita saling menjauhi. Kalau kau di warung senggol, saya tak akan ke sana. Kalau saya ada di senggol dan kau datang, saya pergi. Ia kelihatannya kacau sekali. Kita ngobrol soal-soal ini lama sekali, sampai 3 jam. Siangnya saya berangkat bersama rombongan Mapala ke situ gunung. Saya bicara secara terbuka dengan Rina dan Yayu. Rina menjadi lebih terbuka lagi menceritakan hubungan kami yang berlangsung selama setahun.
Saya tanya apakah tantangan keluarganya membuat ia secara subkonsius dingin terhadap saya. Dia tertawa dan menjawab, barangkali. Kecuali Tante Icah yang agak netral. Semuanya memberikan lampu merah, lebih-lebih neneknya, terhadap hubungan kita dahulu. Alasannya lain bangsa dan agama. Saya sulit untuk menebak perasaan Rina yang selalu tersenyum. She is a smiling mask. Saya tanyakan kemudian apakah ia merasa sakit karena hubungan saya dengan Maria. Ia katakan tidak, tapi ragu-ragu dengan jawaban ini. She is a human being. Saya katakan pada Rina bahwa saya punya guilty feeling terhadapnya. Lebih-lebih kalau ia ramah waktu malam balas jasa. Kepada mereka saya nyatakan perasaan sakit saya. It is a crime being an idealist. Jam 11.45 malam kita sampai di situ gunung. Sabtu, Minggu, 5-6 April 1969. Pelantikan Maman menjadi ketua Mapala tanggal 6 April jam 00.00 adalah pelantikan yang paling ngawur. Edi mengambil janjinya salah. Tak ada kekhidmatan seperti pada Yayu dan sebelum-sebelumnya. Saya agak dongkol dan setelah pelantikan saya nongkrong lihat bulan di tepi situ gunung. Terang bulan di sana amat indah. Gunung Pangrango dengan hutan-hutannya yang besar, danau yang sepi dan danau yang manis, serta tenang. Acara-acaranya juga mengesankan. Naik rakit sepuas-puasnya, Yayu, Maman, Tap, berenang. Saya mandi bergelar tangan di rakit sepuas-puasnya. Malam makan sate sebagai hidangan untuk pesta pelantikan. Saya tidur jam 20.00 dan bangun jam 05.30. Cukup lama untuk sebuah acara camping. Belum lagi tidur siang selama 2 jam. Pagi-pagi Herman datang bersama Tides, Henry, Rudy, Dani, dan Benny. Saya acuh tak acuh. Saya berpikir-pikir mengapa saya harus selalu jadi orang baik. Sometimes I just want to be myself. Saya tak mau peduli dengan basa-basi. Saya pikir sekali-kali orang harus juga mengerti perasaan saya. Mengapa harus selalu saya? Dalam perenungan-perenungan ini timbul suatu kesadaran yang pahit sebagai seorang idealis. Sejak lama saya merasa terisolasi dengan sikap excuse terhadap situasi. Saya juga mulai menyadari reaksi ibunya Maria. Mereka orang-orang tikus ini senang pada saya karena saya berani, jujur dan berkepribadian. But not more than that. Pada saat mereka sadar bahwa saya ingin menjadi in-group mereka, mereka menolak. Su baik, tapi tidak untuk keluarga kita. Saya ingat nasib prajurit-prajurit yang juga diprasangkai oleh banyak orang. Mereka dipuja-puja, diciumi di jalan sebagai tentara pembebas. Tapi kalau ada putrinya yang ingin kawin dengan tentara, nanti dulu. Perasaan inilah yang ada pada saya sekarang. Soal ini telah lama saya sadari, tetapi pada waktu itu datang sebagai kenyataan. Rasanya pedih sekali, tapi saya tak menjadi emosional. Saya pikir saya jauh lebih tenang dan dewasa. Selasa 8 April 1969. Waktu saya datang ke sekolah, Ani langsung menyeret saya dan bertanya apa yang saya lakukan terhadap Maria. Saya ceritakan sejujur-jujurnya tentang persoalan kita. Ia baru saja datang ke rumah Maria hari Sabtu dan dia bilang bahwa Maria sedang kacau balau. Saya jelaskan pendapat saya tentang Maria, bahwa saya takut akan aspek hero worship pada dia dan akhirnya dapat membuat dia menyesal. Saya juga ingin memberikan kesempatan pada dia.
untuk kenal saya dan kesempatan untuk melihat dunia yang luas. Ani setuju pada saya, tapi minta agar dalam saat-saat sekarang saya jangan tinggalkan Maria. Walaupun hati kamu ragu-ragu, tapi jangan tunjukkan sedikit pun. Ia sedang bertempur dan hanya kamu sandaran satu-satunya. Kalau kamu ragu-ragu, dia akan mengalami mental breakdown. Saya jelaskan pada Ani bahwa dalam keadaan sekarang, saya tak punya pilihan lain kecuali terus. 1 bulan yang lalu saya masih tak tahu pasti, tapi sekarang soalnya adalah bahwa saya akan jalan terus apapun yang terjadi. Saya hidup saya lihat teman-teman yang kompromi, dan juga jelaskan sikap ini pada Rina. Kedua-duanya dapat mengerti. Rabu 9 April 1969. Malam perpisahan dengan Ed adalah malam yang enak dan kelabu. Nyanyian-nyanyian Gordon Tobing dan kawan-kawan, lagu-lagu sentimental populer membuat suasana jadi emosional. When I think of marriage, I feel very upset, kata Nono. I remember my girl from Hong Kong to Las Vegas. When they know that guy has married, they will drop their tears. Emosional walaupun guyon-guyon. Saya juga berpikir tentang diri saya sebagai little guy yang harus melihat realitas-realitas pacaran secara menyakitkan. Kita ngobrol-ngobrol tentang ide untuk membuat seminar orang gila. Yap, Prinsen, Nono, Buyung, dan lain-lain. Kita membuat lelucon ringan sampai jam 11.45. Kita atau saya sedikit sedih. Dan semuanya akan terlalu seperti juga air yang mengalir. Ke Lemhanas ngobrol-ngobrol dengan Brigjen Hartono dan Hadi Tayeb bersama Mbak Mimi. Malamnya ngobrol dengan Benny, Rudi, Wiono, dan Dahana, Badil sampai jam 01.30 pagi. Mulai dari soal-soal pacaran sampai DJI, saya merasa mental block untuk menulis skripsi. Kerja saya cuma koreksi-koreksi ringan. Jumat 11 April 1969. Semua komposisi di MUI diterima dengan rasa kecewa di FSUI. Dahana, Didit berbicara tentang penarikan FSUI. Saya juga kecewa tetapi tak mau ambil tindakan sejauh itu. Saya pikir saya akan bilang soal itu terang-terangan pada Syahrir. Sabtu, Minggu, 12-13 April 1969. Kerja saya menulis skripsi dari pagi sampai malam. Saya menyelesaikan 21 halaman tik ditambah 5 halaman daftar buku. Dalam hati saya agak kagum melihat hasil sebanyak itu. Akhirnya saya dapat menyelesaikannya pukul 22.00. Saya tidur. Rasanya otak sudah jenuh. Dan saya melihat skripsi sebagai tai di atas meja. Saya merasa lelah sekali, terutama mental, walaupun kerja saya cuma makan. Senin 14 April 1969, saya diizinkan oleh Ibu Marwati untuk memperpanjang penyerahan skripsi sampai hari Rabu siang. Dia sangat kaku pada saya dan saya akan tertekan kalau menghadapi dia, sombong dan formil. Siangnya bersama Purnama, Dahana ke Tides untuk ambil uang honor. Bertemu Yopi dan dia cerita tentang kelakuan Bowo yang curi 3 AK untuk bikin rame-rame di GMNI yang sedang memperingati mantri-mantrinya tewas dalam perjuangan melawan kami. Saya katakan bahwa saya tak setuju untuk bertindak demikian. Yopi jangan berjiwa tidak demokratis dengan avanturismenya. Saya katakan bahwa saya setuju teror, tetapi kalau berani, melaksanakanlah pada koruptor.
culik mereka lalu paksa untuk bikin pengakuan, bukannya dengan senjata melawan KMNI. Dalam arti saya tetap tak setuju dengan penggunaan kekerasan, kecuali pada saat-saat yang sangat terdesak. Sore-sore, Ani, Dahana, dan Purnama membantu koreksi skripsi. Lalu datang Rina yang ikut membantu di rumah. Maria terlalu takut untuk datang membantunya. Selasa 15 April 1969, dari jam 10.30 sampai 13.00 membuat indeks. Rina, Purnama, dan Maria membantu. Saya selesaikan pembuatan indeks jam 2.30. Esok harinya dengan bantuan Purnama, Syafi'i, dan Tabrani. Tanpa mereka saya sudah lama putus asa. Akhirnya beres. Pertemuan batin Maria makin menjadi-jadi. Waktu pulang dari rumah Rina, ia segan datang pada kursus Inggris. Saya mau antar dia tapi dia juga takut. Saya mau pulang sendiri. Saya tersinggung dalam hati tapi saya tetap tersenyum. Lu berani gak pulang sama gue? Akhirnya kita naik becak bersama-sama. Saya merasa bahwa untuk Maria terlalu berat bertempur dengan keluarganya. Ia toh anak mami. Saya tawarkan dia untuk date pada malam puisi. Ia tetap ragu-ragu. Saya tidak menganjurkan agar ia keluar dari lingkungan keluarganya. Hidupmu sudah jelas. Kau akan kawin dengan seorang kaya. Dan dalam lingkungan ini kau akan hidup dalam dunia sempit, penakut dan tertekan. Lalu kau akan jadi tante-tante. Persoalan dunia menjadi soal gosip, padahal hidup jauh lebih menarik. Ia setuju, tetapi bilang bahwa ia selalu terpengaruh oleh kata-kata Inge Budiman, Ani, dan lain-lainnya. I want to face Maria herself, not Maria who was determined by Inge Budiman and Ani's ideas. Dia agak kacau, tapi saya juga berpikir bahwa saya tidak dapat terus memperlakukannya sebagai anak-anakan kacau. I want to treat you as a mature woman. Rabu 16 April 1969, jam 12.45, skripsi saya serahkan. Sibuk, dan Maria kelihatannya tertekan. Saya juga acuh tak acuh dan rasa harga diri saya tersinggung. Saya ingat insiden saya dengan Rina tahun yang lalu. Rina sampai menangis. Dalam hati saya putuskan bahwa saya tak akan mengajaknya lagi ke malam puisi. Saya berpikir untuk melihat kenyataan. Bagi Maria barangkali terlalu berat untuk bertempur, membebaskan diri dari lingkungan keluarganya. Saya terlalu banyak meminta. Barangkali lebih baik kalau secara perlahan-lahan saya menjauhkan diri. Sakit kedua-duanya. Tapi mungkin ini pilihan satu-satunya. Saya lama memikirkan soal ini pada siang harinya. Vera Ong datang ke rumah. Ia berpesan akan sesuatu hal yang amat penting. Saya temui dia di sekolah Santa Ursula. Kakaknya tahanan politik. Saya tahu banyak dari cerita-cerita dia yang datang pada saya setelah membaca karangan saya di harian kami. Kaum keluarga tahanan senang pada karangan itu, tapi salah seorang dari mereka bilang, dia kan anti baperki, tapi dia fair. Saya juga dengar tentang Oi Cotat yang jadi Katolik, Umar Dhani yang acuh tak acuh pada Islam, Pram yang sakit, dan Dahlia yang dilacurkan selama dalam tawanan. Kadang-kadang saya berpikir, mengapa manusia harus kejam dan memeras orang-orang yang tidak berdaya? Malamnya saya mampir di rumah Diana, ngobrol lama sekali, dan dia kelihatan bahagia. Bahkan saya yang agak down, katanya. Belum pernah saya bicara begitu personal. Saya katakan bahwa
I am not an idealist anymore. I am a bitter realist. Kamis 17 April 1969. Suasana yang tak menentu dengan Maria pecah hari itu. Ia bilang bahwa ia akan nonton poetry reading bersama Humphrey. Saya juga telah berjanji dengan Annie dan Rina. Ia yang bicara dahulu. Saya tenang dan acuh tak acuh terhadap dia. Siangnya dia datang ke senat dan minta agar saya jemput dia. Dari sana, bertiga ke rumah Rina. Saya menolaknya dan menjelaskan sikap saya. I do not want to be a third person there. Maria telah janji pada Humphrey. Seperti juga saya akan jalan dengan Annie dan Rina. Ia kacau balau. Dalam penafsirannya ia akan berjalan dengan saya. Dan he is the third person. Saya tolak. Dan akhirnya ia tak mau pergi. Saya katakan bahwa ia harus konsekuen dengan janjinya pada Humphrey. Ia menangis sedikit dan akhirnya saya mengalah. Lalu saya jelaskan semua perasaan saya pada Rina. Soal perasaan tersinggung dan pride saya. Ia mengerti, tetapi kadang-kadang ia terlalu naif. Sore saya tengok Pak Kartono dan lalu menjemput Maria. Malam puisinya amat manis dan semuanya berakhir dengan baik. Jumat 18 April 1969. Saya berusaha untuk ramah dan gay kembali pada Maria agar dia tidak terlalu tertekan. Suasana enak kembali dan kita bergurau sebagaimana biasa. Tapi saya lebih menyadari betapa eksplosifnya suasana. Secara mental saya telah bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. My poor little one, she must grow to be a mature woman. But what can I do? I hope one day she will grow as a mature woman and brave woman, face all the challenge and enjoy the wonderful life. Sorenya ngobrol-ngobrol dengan Arif, Rendra, dan Salim. Lalu ke Gunawan dan sorenya tidur jam 20.00. Sabtu 19 April 1969. Menulis karangan, ngobrol dengan Ayat, dan ke IR. Minggu 20 April 1969. Sore-sore pergi ke Buce, ngobrol-ngobrol soal skripsi dan soal-soal kecil lain. Malamnya ngobrol-ngobrol dilanjutkan dengan Bambang, Gunawan, dan bicara soal-soal kesan perjalanan di AS. Saya tahu dari Bambang yang ikut menghadiri ceramah PM Kri, pernyataan Maria pada Arif tentang bagaimana analisanya pada ibu yang mau tahu segala-galanya. Oh, poor little girl. Senin 21 April 1969. Trisno meninggal dunia. Saya menghadiri pemakamannya. Banyak sekali yang datang dan kelihatan bahwa orang-orang merasa hilang dengan meninggalnya Trisno. Dari sana saya ke Benny Mamoto yang baru saja kecelakaan. Lalu sebentar ke pesta perpisahan Tom Spooner. Diskusi Muhtar, Yakob, Arif, Nono, Tides, Enggak, Asegaf, Sidarta, Julharmas, dan saya. Adalah diskusi yang menarik sekali. Kita bicarakan tentang sikap terhadap festival film Rusia. Muhtar sebagai eksponen anti-komunis menentang mati-matian karena menurut laporan Intel, Rusia mau comeback di PKI. Ia menyatakan bahwa seni dan orang-orang yang tak berdosa telah digunakan oleh kaum komunis secara amat licik. Jacob juga menyokong pendapat Muhtar dengan pertimbangan situasi dan kondisi. Zulharmans dan Enggak agak ngawur dalam soal-soal anti-komunisme. Arif adalah penentang Muhtar bersama saya, Tides, dan Nono. Saya tekankan pada mereka bahwa aspek propaganda di Rusia pastilah ada. Tetapi
adalah konyol jika kita menutup diri karena ini. Arif menekankan agar kita jangan memakai karantina pikiran dalam menghadapi komunisme. Kelihatan sekali terdapat perbedaan cara-cara pemikiran di kedua grup ini. Di luar saya bilang bahwa saya ngeri melihat Muchtar sebagai intelektual. Berpikir begitu kacau dan sempit. Saya ingat ucapan Aji yang menyatakan bahwa Muchtar adalah pelacur intelektual. Selasa 22 April 1969. Pembicaraan dengan Benny membuat soal-soal baru datang di pikiran. Harsha akan diangkat jadi pejabat dekan karena Pak Slamet akan pergi ke Singapura untuk 3 tahun. Rektor hanya izinkan 1 tahun. Ia khawatir akan timbul soal-soal lama karena cara-cara Harsha belum dapat diterima. Dahana dicalonkan sebagai second man di Biro Pudek 2. Ada tawaran beasiswa ke Korea Selatan. Mungkin Bustani akan dikirim, tetapi soalnya adalah siapa penggantinya. Karena itu Dahana dilihat sebagai calon kalau akhir tahun ini berangkat. Kalau Ibu Swan dikirim, soalnya adalah siapa ketua jurusan sinologi. Saya juga bicarakan soal-soal Jaka, Feni. Dia kasar sekali dan sangat katak kalau bicara, tapi sifatnya memang demikian. Sore-sore saya ke Koi. Saya benar-benar ngenes melihat dia. Koi telah hancur sama sekali. Saya melihat dia sebagai seorang pemuda dari dunia tradisional yang mencoba menempatkan dirinya di dunia modern. Tapi ia gagal. Pertama karena ia tak pandai. Kedua, ia tak punya status sosial dan hal ini rupa-rupanya membuat dia jatuh. Ia masih mau bergulat dengan dunianya. Tapi, gagalnya dia dengan Warsina dipecat di sekolah akhirnya membuat dia patah. Lalu kecelakaan 3 Mei 1968, soal kematian kakaknya, rumahnya terbakar membuat dia lebih down. Dalam keadaan ini akhirnya ia lari kepada nilai-nilai tradisional. Ia bicara bahwa ia diguna-guna orang. What a nonsense. Bahwa ia diguna-guna oleh teman karibnya, Tanto, karena iri hati pada posisinya. Saya tak sampai hati untuk membantahnya. Rambutnya panjang, lesu dan kumal. Jarinya memakai cincin sebagai tumbal. Saya ngeri sekali melihat betapa rusaknya Koi. Dari Koi saya ke Maria bersama Dahana. Saya merasa bahwa saya sangat kurang memberi perhatian padanya. Kita ngobrol lama, selama lebih 1 jam. Lalu ke ulang tahun Diana. Saya pulang dari Benny jam 12.30 larut malam. Rabu 23 April 1969. Pagi-pagi bicara dengan Oyong PK di harian Kompas. Ia ramah dan membicarakan diskusi malam Senin. Rupa-rupanya sebuah diskusi yang penting, karena di sana nilai-nilai kemanusiaan kita diuji. Ia bilang bahwa untuk orang-orang seperti Muchtar, komunisme telah menjadi soal hidup dan mati, karena orang-orang seperti ini telah merasakan kelicikan kaum komunis. Ia bilang bahwa fakta manusia juga membuat perbedaan-perbedaan ini menjadi tajam. Nanti kalau Arif sudah berumur 45-50 tahun, ia akan realistis dan pemuda-pemuda umur 25 tahun akan menentangnya. Dari sana saya ke arsip ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali yang ekstrim nasional. Dalam polisi arsip saya amat tak setuju, tapi menaruh hormat. Sore-sore saya ke Arif dan lalu ngobrol-ngobrol dengan Nining. Akhirnya nonton film A Fire in Madrid bersama Nining, Maria dan Yopi. Nining interview saya. Kamis 24 April 1969. Ripto rupa-rupanya datang ke Muchtar dalam soal Wira. Agak dongkol dengan cara-cara serudukan Wira.
Ia bawa berkas-berkas main kayu istri seorang pejabat tinggi. Ini beritanya, katanya. Muhtar takut memuatnya. Lalu saya ngobrol-ngobrol dengan Brinson tentang soal-soal human rights. Saya tahu bahwa uang belanja tahanan kriminal telah diturunkan dari Rp50 menjadi Rp25. Mereka hanya makan 300 gram nasi, 300 gram bulgur, kacang rebus. Tidak ada lagi buah, telur, sabun dan ikan asin. Belum lagi yang ditilep oleh orang-orang direktoral pemasyarakatan. Brinson juga dongkol dengan Wiratmo, sang pelacur intelektual. Kadang-kadang kita perlu orang-orang bandel dan keras kepala seperti Brinson. Jumat 25 April 1969. Bersama Rina dan Maria, saya ke koi. Ia kelihatannya gembira dan kita ngobrol-ngobrol selama 2 jam. Rileks dan kita bicara soal-soal teman-teman secara terbuka. Pulangnya saya antarkan Rina dan saya bicarakan secara terus terang kekhawatiran saya terhadap Maria yang kelihatannya makin menyerah dan apatis. Rina kecam saya dan bilang bahwa saya harus memperlakukan Maria secara sedikit lebih istimewa. Saya lebih sadar akan prospek-prospek yang lebih suram. Sabtu 26 April 1969. Wawancara dengan Maijen Suadi berlangsung hampir 3 jam. Isinya lihat catatan skripsi. Saya percaya ia jujur dan kesan saya adalah bahwa ia seorang yang selalu dikecewakan. Tipe komando lapangan, keras dan berpikir logis. Ia juga mengecam Nasution yang tak mau bertanggung jawab, Sucipto yang berbalik terhadap BK. Mana bisa kita percaya MN dan SN sembahyang, katanya. Ia muak melihat agama dipermainkan. Saya tak tahu afiliasi politiknya, tapi saya yakin ia orang yang terus terang. Selama ini ia telah 3 kali diperiksa, terperpu, dan ia tahu benar akan orang-orang yang menyeleweng. Ia ejek istri-istri jenderal yang sok anti PKI dan berkata, mereka tak punya simpati pada orang-orang miskin. Ia bilang bahwa bawahan tak hormat pada atasan karena memang sikap atasan harus banyak dicela. Waktu ia cerai dengan istrinya yang mau kawin lagi, Yani mau menindak dia dan akhirnya Yani juga melakukan. Minggu 27 April 1969. Pagi dan sore saya menulis artikel-artikel, kuli, tentara, atau pemegang saham, dan tanda tidak terlibat G30S. Saya ragu-ragu mengirimkan yang pertama karena isinya dapat dianggap anti tentara sebagai korps. Yang kedua saya kirim ke Kompas dan ngobrol-ngobrol di sana. Enak rasanya setelah begitu lama tidak keluar. Sore hari Tuti datang. Ia bicarakan soal Mas Leman pada saya. Mas Leman walaupun sudah diberikan segala fasilitas, tak usah bekerja dari Otas Ghazali, tetap tidak bisa diselesaikan skripsinya. Batas waktu tanggal 30 April. Saya tanya bila ia selesaikan taraf 2, ternyata tahun 1964. Susah sekali membela dia. Tuti pesimis apakah ia dapat selesaikan skripsinya, walaupun diperpanjang 1 tahun. Ia telah diejek, dibujuk dan dibantu, tetapi hasilnya 0. Wahyono bilang ia harus kawin, dan ini mungkin saja seperti Marpaung. Saya tak percaya. Saya kasihan melihat Mas Leman, orang yang telah kehilangan selera untuk kreatif. Sebagai lampu yang redup kehabisan minyak. Soal ini akan saya bicarakan dengan Harsha atas permintaan Tuti. Senin 28 April 1969. Pagi-pagi saya bicarakan soal Sulaiman dengan Pak Harsha.
Ia setuju dengan usul saya bahwa seseorang yang dikeluarkan dari FSUI karena skripsinya tak selesai-selesai diberikan kesempatan pergi ke psikologi. Siangnya ada rapat SMFS UI terbatas di coach oleh TV Australia. Rapat sangat sungguh-sungguh dan saya dan Tanto mengecam SMFS UI. Suasana begitu wajar dan John, si jenggot, amat puas kelihatannya. Lalu dilanjutkan dengan wawancara dengan saya. Lama sekali karena gangguan-gangguan kapal terbang. Jam 15.30 semuanya baru selesai. Saya pulang dan beristirahat sejam dengan dahana. Jam 18.30 ada di rumah Rina dan kemudian ke rumah Maria untuk melihat peringatan Hari Hairil Anwar. Arif berceramah amat kering dan teoritis. Untuk saya menarik, tapi saya kira publiknya bosan. W.S. Rendra juga tidak berapa baik berdeklamasi. Jam 10.15 saya dengan Maria pulang berdua. Ia agak gelisah dan di jalan Gresik ia bilang sesuatu dan ia menceritakan keraguan-raguannya. Ia bilang ia tidak bisa belajar karena setiap kali ia belajar pikirannya bercabang. Ia juga punya guilty feeling pada Richard. Betapa tidak enaknya untuk dia memutuskan dengan Richard lalu pacaran dengan saya. Ia minta agar kita kembali sebagaimana biasa. Mungkin kita terlalu cepat. Soal ini telah lama saya pikirkan dan saya tenang menghadapinya. Dalam waktu sekejap, saya mengubah diri dari sang pacar menjadi older brother. Saya katakan pada dia bahwa studi adalah soal nomor 1. Semuanya boleh dikorbankan demi studinya. Saya pun akan menerima keputusan ini dengan penuh pengertian. Saya juga dapat merasakan rasa berdosanya pada Richard. Dan saya katakan walaupun nanti dia tidak jadi pacar lagi, saya akan selalu terbuka untuk dia. Karena she was part of my life. Dia menangis dan dia bilang bahwa dia mengetahui bahwa dia mencintai saya karena dia punya rasa cemburu pada Rina. Saya agak terkejut mendengar hal ini. Saya antarkan dia ke pintu dan Astrid membukakannya. Ia berusaha tersenyum. When she said goodbye, but I know how sad she was. Malamnya saya makan dan tenang kembali. Tapi saya juga tahu bahwa semuanya akan punya efek karena hal tadi telah bertumbuh. Saya tidur kurang lebih 24.00. 1,5 jam kemudian saya bangun. Saya ingat kembali situasi baru yang saya hadapi. Saya pikir bagaimana gelisahnya Maria pada malam itu. Menjelang jam 4.00 pagi, saya terbangun kembali. Saya sadar bahwa dalam tidur, ketika subconscious yang merajai semua-muanya, saya tidak dapat menipu diri saya. Selasa 29 April 1969. Saya amat ngantuk waktu saya mengantarkan Insinyur Imanuddin ke UI, Departemen Perindustrian, Perusahaan Siemens, Philip, dan ke Bogor. Ia ingin cari ilham untuk Operation Room Departemen Pertanian. Saya interview Prof. Sumarwoto. Saya tertidur di kebun raya, membuat puisi kecil dan melamun lalu keliling-keliling Bogor dan ke Ciawi. Saya juga tertidur di Ciawi, amat lelah karena kurang tidur semalam. Tetapi saya juga merasa aneh karena saya bisa begitu tenang menghadapi situasi emosional yang baru. Malamnya saya ke Dadu, lalu rapat grup diskusi, PMKRI, senat-senat,
membicarakan soal-soal DMUI yang macet. Syahrir ingin tempuh garis keras, sedangkan saya tidak terlalu antusias. Saya yang dianggap ekstrim malah agak hati-hati sekarang. Rabu 30 April 1969. John Jenggot janji datang 6.45, tetapi dia tak datang sampai jam 7.05. Saya tinggal, kemudian dia datang dan pergi ke Rawamangun karena rencana kedatangan mahasiswa Filipina. Mereka terlambat datang, janji jam 8.30, datang jam 11.00. Selama waktu itu saya lama ngobrol dengan Ani. Ia sedang syok dalam sistem nilai-nilai yang dianutnya, terutama dalam sistem nilai-nilai cinta. Pacarnya dilihat dengan penuh skeptis. Ia tak merasakan lagi apa-apa terhadap Soleh. Ani syok karena ia tahu bahwa Soleh kejam, terutama pada bawahan, Babu misalnya. Setelah ia mengenal Soleh lebih dekat, ia melihat realitas-realitas baru. Dahulu ia berpikir bahwa pilihannya tepat. Ia juga muak melihat Gani. Pada suatu ketika, Gani pernah ingin memeluknya di ruang senat waktu mengetik surat permohonan untuk imadah. Laki-laki seolah-olah manifestasi dari nafsu belaka. Dan setiap kali ia melihat dan mengingat wajah Gani, soal ini terbayang kembali. Ia juga amat disakiti oleh sikap Adi terhadap Mona. Ia bertanya apakah begitu love for a man. Saya katakan tidak, karena bagi saya love selalu berarti respect. Dan Adi sama sekali tidak respect terhadap Dian. Saya merasa bahwa Ani terlalu punya gambaran bahwa cinta itu suci dan murni, sedangkan nafsu kotor dan dekil. Saya tanyakan pendapat dia tentang hubungan seks. Ia melihat dan menerimanya sebagai konsepsi dari perkawinan. Saya mencoba memberikan konsepsi lain tentang hal tadi. Saya kutip Simone de Beauvoir. Wanita selalu merasa dijadikan objek laki-laki dan nafsu. Hanya love yang dapat membebaskan wanita dari perasaan tadi. Jadi bagi saya, jika seorang wanita merasa dirinya diobjekkan, kalau dibelai, dicipok, atau dikobok laki-laki, maka ada hal-hal yang kurang harmonis. Saya ngobrol hampir 1,5 jam dengan Ani. Ia kelihatan kacau balau. Rombongan mahasiswa Filipina adalah rombongan mahasiswa kanak, porno dan lincah. Tak ada yang menarik, seperti tipe-tipe borjuis menteng. Pulangnya Dahana, Ani, Maria, Yanti dan saya pergi ke rumah Purnama yang sakit. Ayahnya ternyata sahabat baik Yap Diam Hin. Dari Salemba saya naik becak ke Maria. Saya tanya pada dia apa yang terjadi pada malam Selasa. Ia juga resah dalam tidur dan bermimpi tentang saya. Selama di becak saya berusaha menjelaskan Maria tentang hubungan saya dengan Rina. Saya minta pada dia pengertian. Tetapi Maria juga bicara soal perasaannya sebagai wanita melihat Rina. Ia suruh saya kembali pada Rina karena Rina amat sayang pada saya. Pembicaraan ini diteruskan sampai di rumahnya. Saya pulang dari rumahnya jam 15.30 setelah ngomong dengan ayah dan ibunya. Just socialization. Kamis 1 Mei 1969. John Jenggot datang pagi-pagi dan acara syuting film dimulai. Diulang-ulang sampai 3 kali dan tetangga berkumpul. Juga di bus dari stasiun Banteng ke Rawamangun. Siang-siang Jill datang melaporkan soal rapat MPM yang deadlock. Lalu datang Wibowo untuk membicarakan korps pionirnya. Saya diminta untuk duduk sebagai anggota dan saya setuju.
Harsha juga direncanakan sebagai wakil ketua. Hari itu Fauzia ulang tahun dan teman-teman kumpul uang untuk makan siang. Setelah pembicaraan selesai, saya tetap tinggal di FSUI. Kemudian datang Saryadi dan setelah makan siang terjadi ngobrol dan perdebatan soal moral. Arman telah menegur Nani, Okita. Jumat 2 Mei 1969. Syuting film pagi-pagi gagal karena tidak ada matahari, ditunda besok. Imanuddin juga tidak jadi ke kantor. Pagi itu saya tak kuliah dan saya ngomong dengan Yanti Dahlan lama sekali, kurang lebih 2 jam. Ia baru saja datang dari Maria kemarin malam. Dia masih tetap kacau balau, kadang-kadang tidak bisa tidur. Yanti jujur sekali. Yanti dan Ani berpendapat bahwa saya memperdua Maria. Kamu lebih dekat dengan Rina daripada dengan Maria. Menurut Yanti, Maria punya perasaan bahwa dia merebut saya dari Rina. Dan perasaan ini diperkuat lagi dengan sikap Rina yang selalu bilang bahwa saya saja susah mengikuti Hoki, apalagi kau. Juga pernah bilang bahwa kalau Su bukan Tionghoa, saya sudah naksir padanya. Waktu kami menengok Benny dan pulangnya saya antar Rina, Maria menangis di becak. Saya baru tahu betapa dalamnya perasaan Maria pada saya. Dan dengan sikapnya yang biasa dan dekat pada Rina membuatnya sakit. Kamu cuma minta diri kamu dan karir kamu. Pada Yanti, saya jelaskan lagi semuanya dari awal tentang hubungan saya dengan Rina dan karir saya. Saya tak punya karir. Kamu seorang humanis yang nyerempet-nyerempet bahaya dan setiap waktu dapat dipenjara. Saya katakan pada Yanti bahwa saya menolak untuk mengubah diri saya karena seorang pacar. Apakah saya harus melupakan semua karena cinta? Dari jam 12.00 sampai 15.00, rapat senat berlangsung. Antara lain dibicarakan soal moral. Saya tak tahu siapa yang mengusulkan. Katanya Wana. Tanto juga mengusulkan agar dibicarakan sampai selesai karena soalnya akut. Saya menjadi pengantar untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan dan saya bicarakan secara terbuka tanpa menyebut nama. Soal teguran Marbun, peristiwa Bandung, Unit 4 Affair, Uchida, Nani dan Warung Senggol. Nana dan Tano cenderung untuk ditindak, tapi saya ingin menyerahkan pada rasa susila masing-masing. Untuk orang-orang baru, Ani, Retno, Lili, soal-soal ini diterima dengan rasa aneh tentunya. Sorenya saya ke Maria, di dokter gigi ayah Maria, ngobrol-ngobrol sebentar. Sabtu 3 Mei 1969, mahasiswa Malaysia datang dan diskusi soal bahasa dan berlangsung dengan panas. Bagi pihak Malaysia, soal penyeragaman ejaan merupakan soal prinsipil dalam survival orang-orang Melayu. Kasihan sekali karena misi mereka tak mendapat respons di pihak mahasiswa Indonesia sebagaimana mestinya. Siangnya bersama Dahana, saya ke Widarti, Tides, dan akhirnya ke Yaya yang sedang sakit. Di tengah jalan saya baru menyadari perdebatan yang sengit antara Tanto, Nana, lawan Rusti. Saya baru tahu saya diserang oleh Rusti secara kotor di belakang. Jam 19.00 saya mampir di Rina yang tahu tentang perdebatan tadi. Saya dituduh sebagai pengobjek moral untuk cari popularitas. Semuanya adalah ganggang intrik saya. Dan menurut Rusti, hal ini memalukan korps pria. Saya menjadi korban fitnah dan objek sentimen setelah soal Mapala 1967.
taksi, dan sekarang soal moral. Saya ingat kembali soal-soal lama yang telah lama saya lupakan. Soal laporan membawa pelacur ke dalam ruang kapal selam. Saya tak membukanya karena tak ada bukti. Soal Yosi, Boily, bawa janda yang ditolak Jones, laporan dahana. Mereka amat marah pada saya karena saya membuka soal unit 4. Katanya asosiasi anak-anak kru kapal selam. Jadi saya lama berpikir melihat reaksi yang begitu sensitif dari mereka. Apa juga mereka lakukan hal-hal tadi yang saya tak ketahui? Mengapa mereka begitu anti pada saya dan selalu jadi kambing hitam? Ya, mengapa? Minggu 4 Mei 1969. Pagi-pagi agak sakit perut karena semalam tidak makan. Bersama dahana ke Liau, lalu dahana istirahat sampai jam 13.30. Tidur siang lama sekali. Rasanya agak pilek pada sore hari. Senin 5 Mei 1969. Hari itu saya kesal sekali di sekolah. Walaupun sudah saya duga ujian saya ditunda 1 minggu. Siangnya saya ke SH dan Yopi memperlihatkan salinan laporan interogasi CPM pada seorang perwiranya, Letkol. Dari laporan itu katanya Basuki Rahman tersangka anggota PKI sejak 1958. Disebutkan pula nama-nama saksinya. Ia dihubungi oleh Pono sampai tahun 1966. Saya tidak mau terlalu peduli dengan laporan-laporan seperti ini. Juga saya membaca siaran intern PNI terhadap karangan Yopi dalam soal Purwodadi. Lucu juga rasanya. Saya datang dengan Yosi. Ia menyatakan bahwa ia rindu dengan suasana gila daripada teman-teman. Naik gunung pada malam tahun baru. Saya ingin kembali pada suasana itu. Tapi kalau toh saya pergi tanpa izin, rasanya hati sedih pula. Katanya melankolik. Tapi ia tetap tertawa-tawa. Malam saya menginap di rumah Arif. Mula-mula ngobrol dengan Inge Tambunan. Yopi tentang macam-macam soal. Mulai erotik sampai platonic love yang baru mereka saksikan dalam film The Young Aphrodite. Saya jadi ingat Ani dan Yanti Dahlan. Waktu makan saya ceritakan soal saya dengan Rina dan Maria. Rasanya bebas karena saya cerita tanpa membuat heboh-heboh. Mereka adalah orang pertama yang saya ceritakan secara detail soal-soal saya yang ruwet. Selasa 6 Mei 1969. Ceramah Prof. G.J. Racing menarik sekali. Ia bilang bahwa kita tak dapat hidup tanpa mitos. Saya juga hidup dalam mitos, katanya. Hanya saya sadar akan hal ini. Baginya Hanuman adalah tokoh mitosnya. Ia membandingkan Ramayana dengan Mahabharata. Ada tujuan perbedaan dan masyarakat harus menggunakan mitos sesuai dengan tuntutan zamannya. Ia amat terkesan dengan penggunaan istilah-istilah Mahabharata dalam zaman G30S. Memang waktu itu kita konfrontasi ke dalam antara sesama saudara. Secara halus dia menyoroti periode itu di pola-pola mitos Jawa. Mulai wayangnya di Batu tahun 1957 dan di Jogja 1958. Ia juga cerita soal-soal Wertheim, tokoh konservatif akhir tahun 1930-an. Bagaimana ia mau mengeluarkan Suyono Hadinoto dari FH karena tulisan-tulisan nasionalitisnya, dan juga kepengejutannya dalam komisi Visman. Ia tak dapat menghargai orang-orang seperti Prof. Wertheim yang tanpa resiko apapun berteriak-teriak sebagai pahlawan. Ia lebih menghargai Prof. Verkuil yang mengirimkan keju dan coklat bagi Pram. Banyak teman-teman yang mengira
saya ujian hari itu. Mereka kumpul, termasuk Ani dan Maria yang ingin ikut-ikutan menceburi saya. Dari siang sampai sore saya istirahat di rumah Dahana yang sakit perut. Tanto kecewa pada Wiana dan mau mengambil alih tugas-tugasnya. Bagi saya Wiana adalah anak malas. Selesai. Ia juga bertengkar dengan Gani yang sok moralis. Betapa munafiknya Gani. Saya sedih dan kasihan. Saya pergi bersama Rina dalam penyerahan ijazah SHMC. Tides sangat berusaha untuk menonjolkan saya. Saya sebenarnya agak malu. Rabu 7 Mei 1969. Pagi-pagi keliling-keliling bersama Bowo ke Deparlu, Leknas, dan Hankam. Saya dapat buku The Small World of Untung. Ngobrol-ngobrol dengan Ari Wiyadi dan Semilia. Dilanjutkan dengan makan di Senggol. Sangat intim dan persoalan bicara-bicara tentang pengalaman bersama di jurusan sejarah. Lalu bersama Didit ke Tides. Akhirnya ngobrol-ngobrol bersama Yopi, Didit, Bowo, dan Charlie di rumah sampai sore. Didit cerita lagi soal Gani yang tetap mengobrolkan sentimen anti asing. Dan saya dianggap sebagai orang yang menjual FSUI pada pihak luar. Betapa sedihnya melihat ini semua. Dan Gani makin lama makin kehilangan pasaran. Ia pernah bertanya pada Ani, mau ikut untuk Su atau gue? Saya tak tahu mengapa saya dianggap sebagai musuh. Saya pikir-pikir tentang kejahatan saya pada Gani. Rasanya tak ada. Juga dengan Rusti. Dari jam 18.00 sampai 20.30, saya ngobrol di Maria dengan diselang-seling oleh teman-teman dan opa tua. Saya merasa tambah kaku pada Maria. Tak ada alasannya, tetapi suasana yang tak enak terasa. Saya ajak dia ke rumah Gunawan yang merayakan 40 hari anaknya. Ia menolak. Saya agak kecewa karena saya mau berusaha untuk lebih eksklusif dan pribadi padanya. Dalam perjalanan semua ini saya pikir mungkin akhir semuanya telah dekat. Tetapi saya masih amat ragu-ragu mengambil keputusan. Takut karena perasaan tersinggung dan luapan emosi. Tetapi jika proses personalized ini berlangsung lagi, semuanya akan jadi kenang-kenangan. Kamis 8 Mei 1969. Setelah mengetik karangan untuk harian IR, saya ke Kompas. Ngobrol-ngobrol dengan Adi, lalu makan siang bersama Tides dan Oyik. Suasana amat enak, bebas, dan bir menambah suasana intim. Hari itu Tides melanggar semua pantangan-pantangannya. Bir, telur, dan udang dilahapnya. Betapa mengerikan hidup tanpa makanan-makanan yang enak. Sore saya ke Gunawan setelah menengok Dahana yang sakit. Saya ngobrol dari jam 20.00 sampai 02.30. Menjelang pagi dan main domino. Mulai jam 20.00, Fikri, Zulferdi, Gunawan, Salim, dan saya cerita-cerita. Kelihatan sekali frustrasi pada Fikri. Ia cerita begitu banyak kejelekan-kejelekan, mulai dari tanggul yang dijalani truk, zaman kolonial kambing saja diusir, sampai pada soal Mas Huri yang menurut dia amat goblok. Cerita-ceritanya walau pahit tetapi lucu. Saya terus tertawa-tawa. Salim sebagaimana biasa ngomong terus tentang pare-pare yang dicintainya yang kini telah memburuk. Saya senang melewati malam sambil ngobrol dan main domino. Jumat 9 Mei 1969. Chaniago tidak datang dan waktu mengajar saya yang 2 jam saya lewati bersama Ani yang lagi gelisah. Soal marah, anteksu.
Gani keluar lagi dan saya dengarkan dengan penuh simpati kegelisahan-kegelisahan Ani. Ia tidak senang pada Gani yang katanya kasar dan diktatorial. Siangnya saya antar Ani pulang setelah keluyuran di Kebayoran bersama mobil Prabowo. Malamnya nonton film Dita Saksova bersama Ani. Film yang melankolis, tragis, tetapi agak bertele-tele. Ani agak terpengaruh oleh film tadi. Mungkin temanya sama dengan persoalan dia sekarang. Kemurnian cinta yang dikonfrontir dengan nafsu, cinta keluarga, dan kesepian dan keputusasaan di tengah dunia. Malam itu amat manis simpati saya pada Ani yang gelisah, dan ia banyak sekali bicara. Terasa persahabatan yang dekat, dan dalam kegelisahan dia perlu banyak perhatian dan pengertian. Mungkin saya yang akan memberikan perhatian pada saat-saat yang sulit untuk Ani. Saya tak sampai hati membicarakan persoalan-persoalan emosional saya dengan Maria pada Ani, walaupun ada kebutuhan dari saya, karena justru dialah yang harus banyak bicara agar beban emosinya menjadi lebih ringan.